Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang review jurnal referensi artikel yang bertemakan Analisis Financial Report. Jurnal pertama yang berjudul The Effect of Return on Equity and Earning Percent on Stock Price in Indonesia Stock Exchange 2015 to 2018 oleh Herlina Luciana 2020 dengan publisher Ilomata International Journal of Management. Tujuan penelitian menganalisis sumber profitabilitas perusahaan dengan memilih dua faktor utama yaitu ROE dan EPS sebagai kekuatan dan ketahanan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang, perusahaan yang memaksimalkan laba menunjukkan bahwa perusahaan memiliki korelasi dengan indikator keuangan perusahaan seperti ROE dan EPS. Oleh karena itu, manajemen perusahaan itu dapat merancang dan mengkaji penetapan strategi guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar menunjukkan indikator keuangan yang lebih baik. Nah, indikator keuangan yang baik ini menjadi minat investor terutama yang akan berinvestasi di pasar modal Indonesia karena menghasilkan keuntungan yang maksimal. Laporan keuangan emiten dapat dilihat tingkat kemampuan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang serta seberapa efektif dan efisien tingkat pengelolaan kekayaan perusahaan. Landasan teori. ROE merupakan rasio profitabilitas untuk mengatur sejauh mana kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. Ini menurut Kasmir 2015. Sedangkan EPS menurut Fahmi 2018 merupakan salah satu bentuk pemberian manfaat kepada pemegang saham dari setiap lembar yang dimilikinya. Mengingat tingginya keuntungan bagi pemegang saham, permintaan saham perusahaan akan tinggi. Tingginya permintaan saham ini berdampak pada naiknya harga saham perusahaan sehingga mendorong minat investor untuk berinvestasi. Lalu hipotesisnya, H1, ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, H2, EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Metode lagi penelitiannya, variabel dependen ialah harga saham, independen, ROE, dan EPS. Sampel yang memenuhi kriteria adalah 11 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2018. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Menggunakan data time series tahun 2015 sampai 2018. Penentuan sampelnya menggunakan purposive sampling. Teknik pengambilan sampel menggunakan dua kriteria khusus dari peneliti. Ada yang pertama, hanya perusahaan makanan dan minuman yang mempublikasi laporan keuangan secara lengkap selama periode 2015 sampai 2018. Kriteria yang kedua, perusahaan makanan dan minuman yang memiliki data laporan keuangan sesuai dengan variabel yang diteliti yaitu ROE dan EPS. Hasil penelitian, ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan EPS tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kesimpulan dan diskusi, hasil penelitian menunjukkan ROE berpengaruh terhadap harga saham, dikarenakan jika ROE mengalami kenaikan, maka dapat diprediksi harga saham akan meningkat. Semakin tinggi return on equity semakin baik dikarenakan posisi pemilik perusahaan itu kan semakin kuat, sehingga investor dapat mengukur sejauh mana pengambilan investasi yang telah dilakukan. Lalu hasil penelitian menunjukkan earning per share berpengaruh negatif terhadap harga saham. Ini merupakan temuan yang menarik bahwa profitabilitas suatu perusahaan melalui EPS tidak mempengaruhi harga saham perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Dikarenakan laba per saham atau EPS diperoleh dari perspektif laporan keuangan perusahaan di mana terdapat perbedaan ukuran dan besar kecilnya pengeluaran perusahaan itu sendiri ya. Lalu selain EPS juga dapat menjadi tinggi jika jumlah saham yang beredar kurang. Lalu jurnal yang kedua berjudul The Effect of DER, ROA, dan DPR on Stock Price with EPS as the moderating variable in SOA.
oleh Yuli Haryati, Sri Murtiasih tahun 2019, publikasi oleh IOSR Journal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan, yaitu DER DPR terhadap harga saham dengan EPS sebagai variabel moderasi. Latar belakang, Bank BUMN dan bank lain dapat mendukung sektor real dalam meningkatkan bisnis dan investasi. Suatu kegiatan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam berinvestasi melalui pasar saham tadi. Selain sebagai sarana pendapatan dana dan dari investor, pasar modal juga berperan sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham. Investasi saham sangat menggiurkan dikarenakan memiliki daya tarik yang lebih besar daripada investasi kebanyakan dan dividen yang diberikan juga sangat menarik. Landasan teori DER atau Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai laba dengan menggunakan ekuitas. ROA mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Sedangkan DPR atau pembayaran dividen menjelaskan jumlah dividen yang harus dibayarkan, kapan akan mengeluarkan dividen, kapan dan berapa banyak untuk mempertahankan investasi di masa depan, dan untuk menangani masalah situasional, yaitu pengembalian investasi oleh individu, kelompok, atau organisasi. Ini menurut Jurnal Iftikar Jala Raja dan Seran tahun 2017. EPS membantu sebagai dasar penilaian perusahaan dalam menentukan harga saham ekuitas, dalam menentukan kapasitas perusahaan untuk membayar dividen, dan menetapkan tolak ukur untuk membandingkan kinerja yang signifikan antara perusahaan yang berbeda. Hipotesis yang pertama, DER memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, ROA berpengaruh terhadap harga saham, DPR atau Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap harga saham, DER, ROA, DPR secara simultan berpengaruh terhadap harga saham dengan EPS sebagai variabel moderasinya. Metodologi penelitian, variabel dependen ialah harga saham, variabel independen adalah DER, ROA, DPR, sedangkan variabel moderasi adalah EPS. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan dokumentasi data dari dokumen-dokumen yang ada, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2009 sampai 2018. Sampel yang dipilih adalah Bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selama periode penelitian 2009 sampai 2018. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi dan uji MRA atau Moderate Regression Analysis. Hasil penelitiannya, DER mempengaruhi harga saham, tetapi EPS tidak dapat memoderasi. ROA berpengaruh terhadap harga saham dengan EPS sebagai variabel moderasi. Yang ketiga, DPR tidak mempengaruhi harga saham meskipun EPS mampu memoderasinya. Yang terakhir, DER, ROA, dan DPR berpengaruh secara simultan terhadap harga saham, tetapi EPS tidak mampu memoderasi. Diskusi dan kesimpulannya, yang pertama, rasio solvabilitas yang diproksikan dengan DER mempengaruhi harga saham. Namun, EPS tidak dapat memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham. EPS tidak bisa memperkuat harga saham saat DER tinggi, dan EPS juga tidak bisa melemahkan harga saham saat DER rendah. Yang kedua, ada rasio profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset mempengaruhi harga saham. Selain itu juga didukung oleh EPS yang dapat memoderasi pengaruh ROA terhadap harga saham. EPS akan menguatkan harga saham saat ROA tinggi dan EPS akan melemahkan harga saham saat ROA rendah. Oleh karena itu, EPS memenuhi syarat sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, rasio profitabilitas yang diproksikan dengan dividend payout ratio untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap harga saham. DPR tidak mempengaruhi harga saham, namun setelah dimoderatori oleh EPS, DPR mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, EPS memenuhi syarat sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh DPR terhadap harga saham. Dan yang terakhir, DER, ROA, DPR secara simultan mempengaruhi harga saham, namun setelah dimoderasi oleh EPS, tidak
berpengaruh terhadap harga saham. Jurnal selanjutnya yang berjudul The Effect of Corporate Governance and Firm Performance on Stock Price, an Empirical Study on Indonesia Stock Exchange oleh Mulyono Aditeguh Suprapto dan Neng Prihandoko tahun 2018 yang diterbitkan oleh Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Tujuan penelitian menguji peran tata kelola perusahaan dan penerapan kinerja perusahaan terhadap harga saham pada Bursa Efek Indonesia. Lalu latar belakangnya, perkembangan pasar modal terlihat dari semakin banyaknya emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2000, tercatat ada 287 perusahaan yang meningkat menjadi 506 perusahaan pada tahun 2014 menurut Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak internal dan eksternal lainnya yang memiliki kepentingan terkait dengan hal dan kewajiban atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Ini menurut Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia tahun 2002. IECG 2013 memberikan pemahaman tentang pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang akan secara langsung dipengaruhi oleh keputusan dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Landasan teori yang digunakan adalah teori keagenan menurut Ross 1973 berpendapat bahwa dalam perusahaan modern di mana kepemilikan dimiliki secara luas, tindakan manajemen perusahaan dapat menyimpang dari target yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Lalu, kinerja keuangan itu menjadi model dominan dalam strategi penelitian empiris ini. Nah, dalam penelitian ini, pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan itu ada ROA, Total Asset Turnover, dan ukuran perusahaan atau size. Nah, TATO sendiri adalah ukuran untuk menunjukkan keseluruhan tingkat efisiensi aset perusahaan yang digunakan dalam menghasilkan penjualan. Size sendiri adalah ukuran yang digunakan proksi kekayaan perusahaan. Hipotesis yang pertama, tata kelola perusahaan atau CGPI berpengaruh terhadap harga saham. ROA berpengaruh terhadap harga saham. Yang ketiga, TATO berpengaruh terhadap harga saham. Size berpengaruh terhadap harga saham. Metodologi penelitiannya, variabel dependen adalah harga saham, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah CGPI, Indeks Prestasi Tata Kelola Perusahaan, ROA, TATO, dan size. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier, sampel 13 perusahaan yang berpartisipasi dalam CGPI tahun 2009 sampai 2012. Hasil penelitiannya, CGPI ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. ROA juga tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan TATO dan size berpengaruh terhadap harga saham. Diskusi dan kesimpulannya, yang pertama, penerapan tata kelola perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dari perusahaan yang berpartisipasi dalam Indeks Prestasi Tata Kelola Perusahaan. Pada 2012, hanya ada 42 dari 459 perusahaan. Perusahaan perlu menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan seharusnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa. Lalu, kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kinerja perusahaan agar sahamnya tetap menarik. Selanjutnya, the effect of earning volatility, net income, and comprehensive income on stock price on banking companies on the Indonesia Stock Exchange oleh Rusdianto dan I. Madenarsa. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh volatilitas laba bersih, dan laba rugi komprehensif terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2016. Latar belakangnya, fenomena fluktuatif harga saham di pasar modal ini dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai kemana perusahaan akan menuju profitabilitas. Semakin tinggi tingkat harga saham, maka semakin tinggi kemungkinan ketidakpastian pengembalian investasi.
Meski begitu, sebagian investor cenderung menyukai saham dengan level tinggi karena peluang untuk mendapatkan capital gain akan semakin besar. Di sisi lain, semakin besar pula resiko yang juga akan diperoleh. Ini menurut Sari dan Ridwan tahun 2017. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 tahun 2015 terdapat perubahan terminologi laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan laba rugi komprehensif ini termasuk penghasilan komprehensif lain yang memuat pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Landasan teorinya, penelitian relevansi nilai merupakan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan nilai dalam laporan keuangan dengan harga saham di pasar modal atau tidak. Menurut Fama tahun 1970, nilai perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya melalui peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Rowena dan Hendra menyatakan bahwa volatilitas laba merupakan proksi dari resiko bisnis dari kebijakan dividen yang berpengaruh terhadap harga saham karena keputusan tersebut mengandung informasi penting terkait dengan distribusi pendapatan usaha dan kinerja perusahaan. Sedangkan pendapatan komprehensif adalah laporan laba rugi keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode pelaporan keuangan. Hipotesis yang pertama, ada volatilitas laba berpengaruh terhadap harga saham. Yang kedua, laba bersih berpengaruh terhadap harga saham. Yang ketiga, pendapatan komprehensif berpengaruh terhadap harga saham. Metodologi penelitiannya, variabel dependen, harga saham, sedangkan independen, volatilitas laba, laba bersih, dan pendapatan komprehensif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Lalu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari 174 data bank umum di Bursa Efek Indonesia. Data tahun 2011 hingga 2016 diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, www.idx, dan www.yahoo.finance.com. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian, volatilitas laba tidak berpengaruh terhadap harga saham. Laba bersih berpengaruh terhadap harga saham, dan pendapatan komprehensif tidak berpengaruh terhadap harga saham. Diskusi dan kesimpulannya, pendapatan yang tidak stabil adalah ekspektasi umum bagi investor. Dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa investor akan lebih tertarik pada saham yang memiliki laba per saham tinggi dibandingkan dengan saham yang memiliki laba per saham rendah. Banyaknya permintaan investor terhadap saham dengan profit tinggi ini membuat harga saham perseroan naik. Sebaliknya, jika laba per saham yang rendah cenderung membuat harga saham ini turun. Sedangkan koefisien positif laba bersih yang dihasilkan dalam pengujian ini membuktikan bahwa investor itu lebih tertarik pada perusahaan dengan nilai laba bersih yang lebih tinggi dan menjadi informasi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Pendapatan komprehensif tidak memiliki relevansi nilai dengan harga saham. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa pendapatan komprehensif tidak mempunyai hubungan yang positif dengan harga saham. Investor dapat menggunakan informasi pendapatan komprehensif dalam menilai harga saham perusahaan. Namun, kebanyakan keuntungan tinggi yang menjadi ekspektasi umum bagi investor. Lalu ada selanjutnya The Fundamental Analysis of Stock Price oleh Meilani Lukita, Ali Amron, dan Doni Purnama tahun 2020. Tujuannya untuk menganalisis faktor fundamental dalam rasio keuangan. Faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini ada ROA, EPS, PER, dan DER. Latar belakang, harga saham merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. Dalam jangka pendek, menurut Sumiana, harga saham ini bisa saja berfluktuasi. Namun dalam jangka panjang, fundamental yang baik dapat dilihat dari harga saham yang stabil. Harga saham sektor manufaktur yang tetap berada pada indeks LQ45 periode 2013 sampai 2017 ini cenderung berfluktuasi akibat naik turunnya harga komoditas di pasar. Landasan teorinya, menurut Yogianto 2008, harga suatu saham yang terjadi di pasar modal pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Menurut Sartono 2008, semakin tinggi rasio DER, maka semakin tinggi resiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Menurut Brigham 2010,
PER adalah rasio harga per saham terhadap laba per saham yang menunjukkan jumlah yang bersedia dibayar investor untuk setiap dolar dari laba yang dilaporkan. Menurut Hermawan Hidayat 2014, rasio IPS menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Menurut Hayati 2019, semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diraih perusahaan dan semakin banyak pula posisi perusahaan dalam hal penggunaan aset. Hipotesis yang pertama, ROA berpengaruh terhadap harga saham, EPS berpengaruh terhadap harga saham, PER berpengaruh terhadap harga saham, dan terakhir DER berpengaruh terhadap harga saham. Metodologi penelitian, variabel dependen ialah harga saham, independen, ROA, EPS, PER, dan DER. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi berdasarkan kriteria yang diperoleh 8 perusahaan dengan sebagai sampel penelitian. Sumber data berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Metode yang digunakan adalah metode verifikasi, teknik analisis data dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS 20. Selanjutnya, hasil penelitian, ternyata ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan EPS, PER, dan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Diskusi dan kesimpulannya, jika hasil ROA yang negatif, hal tersebut dikarenakan laba perusahaan berada dalam kondisi yang merugikan atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan modal yang ditanam secara keseluruhan belum mampu menghasilkan keuntungan. Sedangkan variabel EPS menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap harga saham. Semakin tinggi aktivitas tetap yang menutupi hutang lancar tidak menyebabkan kenaikan harga saham, tetapi jika aktivitas lancar lebih banyak menutupi hutang lancar, maka harga saham akan meningkat. Jika EPS suatu perusahaan tinggi, maka semakin banyak investor yang ingin membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham naik. Variabel PER berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur. Saham PER yang lebih tinggi dari PER pasar tidak cocok untuk investasi jangka panjang, tetapi dapat dilakukan untuk jangka pendek atau perdagangan hanya dengan pertimbangan teknis. Investor yang cerdas akan menghindari saham dengan PER tinggi, apalagi saham tersebut memiliki volatilitas yang tinggi sehingga berpotensi berisiko tinggi pula. Menurut Win 2014, semakin rendah nilai DER, maka semakin baik atau aman kewajiban yang harus dipenuhi oleh modal sendiri. Investor akan lebih tertarik jika suatu perusahaan memiliki nilai DER yang kecil, sehingga berdampak pada kenaikan harga saham. Mungkin sekian penjelasan review jurnal saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.